ini ada satu cerita juga Dr. Rizky. Pada waktu mimpi akan nabuk kemudian jatuh, nah ini bisa plexus ini. Karena sarafnya tangannya ketarik. Pemulihan itu prinsipnya kalau saraf 1 mm per hari. Jadi saraf itu harus merambat menuju target otot yang disaraf. Di tulang leher kita itu ada akar-akar saraf yang membuat kita bisa gerak. Dok, saya terganggu sekali sama nyeri. Sampai kapan saya harus minum obat nyeri? Bisa nggak sarafnya tuh dimatikan supaya nyerinya tuh hilang? Dan saya anggap nyeri itu adalah sahabat karib saya. Obat dari segala semuanya adalah kebahagiaan. Itu aja. 3, 2, 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Senang sekali pada kesempatan pagi ini saya kembali bisa bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian dari komunitas Brachial Plexus Indonesia. Kapan ya terakhir kita ada acara ya? Nah, sebelum COVID ya bahkan ya, Masya Allah luar biasa. Saya ucapkan salam sehat dan terima kasih sudah mau datang dan berkumpul dalam acara Halal Bihalal komunitas Brachial Plexus Injury. Oke, sebelum kita saya panggilkan para pembicara kita yang mungkin sudah kenal Bapak Ibu sekalian, bisa sekalian kangen-kangenan, saya ada sedikit pantun. Main ke Surabaya, mampir ke Tunjungan, dari Kota Lama lewat Jembatan Merah. Selamat datang Bapak Ibu dan teman-teman. Dengan penuh semangat kita undang para pembicara yang ramah-ramah. Oke, untuk yang pertama kita undang ke depan Bapak Brachial Plexus Injury Indonesia, yang terhormat guru saya juga, Bapak Dr. Heri Suroto, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan. Beliau adalah staf pengajar dan juga anggota dari Departemen Ortopedi dan Traumatologi Divisi Upper Extremity ya dok. Sekarang agak berubah istilahnya ya. Dan Micro Surgery. Oke. Kemudian kita undang juga ke depan. Yang pertama Dr. Lydia, spesialis KFR. Beliau adalah anggota dari Divisi Muskuloskeletal dari Departemen Rehab Medik RSUD Dr. Sutomo. Dan kita undang juga mereka ada berdua yang cantik satu lagi, Dr. Dia dari Divisi Muskuloskeletal Departemen Rehab Medik Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Oke, mungkin agak berbeda untuk sesi kali ini dibandingkan yang sebelumnya. Kita akan konsepnya ngobrol santai, jadi nggak ada slide khusus. Jadi pertama kita akan berdiskusi, nanti kita juga akan berikan kesempatan untuk Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan seputar baik boleh sharing pengalaman atau ada hal-hal yang ditanyakan terkait diagnostik atau pengobatan atau apa tentang Brachial Plexus Injury jika ada yang kurang dari pemaparan kami. Oke. Yang pertama langsung kita mulai ya. Pertanyaan pertama mungkin kepada Dr. Heri dulu dok. Kira-kira mungkin dokter bisa, mungkin ada anggota baru dok dari komunitas ini. Mungkin dokter bisa jelaskan sekali lagi. Kita udah sering ngomong brachial plexus. Apa sih dok? Brachial plexus itu dan fungsinya bagi tubuh manusia dokter. Terima kasih Dr. Rizky. Ini luar biasa Dr. Rizky ya. Jadi ini pagi ini suatu kesempatan yang sangat baik ya. Pertama tentunya kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada pimpinan Rumah Sakit Dr. Sutomo yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Goib. Kemudian juga kepada Dr. Tri, nah ini juga bos saya ini di KSM Ortopedi dan Traumatologi ya. Nah sebetulnya acara ini adalah sudah lama kita tunggu. Nah ada Pak Anas, Pak Endro, Pak Anas berdiri Pak Anas. Terima kasih Pak Endro, Bu Esther ya? Ya, Bu Ania. Oke, nah terima kasih. Dan saya sangat terima kasih karena teman-teman semua
hampir satu persatu saya kenal, ya. Mungkin ada beberapa yang baru. Nah, disinilah saya laporkan Dr. Rizbi, kita saling ketemu dan ini momen yang sudah cukup lama, ya, sehingga kita bisa saling ngobrol. Nah inilah kesempatan di mana kita saling ngobrol. Monggo Dr. Rizbi. Baik dok, mungkin dijelaskan dulu dok pendahuluan apa itu brachial plexus injury dokter. Mungkin teman-teman biar lebih paham dok. Brachial plexus injury itu sebenarnya bahasa Inggris ya, tetapi dalam pengertian awam adalah pada saat mengalami kecelakaan, banyak mengalami kecelakaan, ya. Apakah kecelakaan lalu lintas ataukah kecelakaan waktu proses kelahiran karena kesulitan lahir, ya. Ataukah ini ada satu cerita juga Dr. Rizbi, pada waktu mimpi akan nabuk kemudian jatuh. Nah, ini bisa plexus ini. Karena sarafnya tangannya ketarik. Nah, padahal di tulang leher kita itu ada akar-akar saraf yang membuat kita bisa gerak, siku, pergelangan tangan, bahu, jari-jari. Nah, pada waktu saraf tadi, akar saraf tadi ketarik atau kebentur kita nggak bisa gerak. Baik bahu, siku, jari-jari tidak bisa gerak karena mengalami kelumpuhan. Otot-otot yang disarapi tadi, saraf-saraf akar saraf yang keluar dari leher itu mengalami kerusakan. Nah, itu yang namanya cedera brachial plexus atau bahasa Inggrisnya brachial plexus injury. Demikian. Jadi memang brachial plexus itu sebetulnya adalah struktur normal ya dok, yang ada di tubuh kita. Cuman kalau mengalami injury atau cedera, maka mengalami brachial plexus injury. Jadi kita semua memang sudah memiliki plexus brachialis yang secara normal berupa anyaman saraf yang mempersarafi seluruh bagian tangan. Kira-kira gejalanya apa ya dok yang biasa dirasakan jika pasien mengalami cedera brachial plexus? Nah, kalau ini saya mendengar dari teman-teman yang kalau saya tanya setelah kecelakaan, dia bilang sepertinya tangannya enggak ada. Jadi kita punya tangan tapi sepertinya tangannya enggak ada. Kemudian rasa tebal, geringgingan, rasa nyeri. Nah tadi siapa Pak Yanto atau Pak siapa tuh? Juga yang dari Gresik. Dok, nyeri itu sekarang menjadi sesuatu yang sahabat saya. Karena apa? Pada waktu tiba-tiba kumat nyeri, waduh sakit sekali. Nah jadi gejala-gejalanya adalah rasa tidak mempunyai tangan, rasa kebas, lumpuh, lemah, geringgingan, kesemutan, bahkan nyeri. Nah itu yang sering dirasakan. Kemudian bagaimana kita bisa mendiagnosisnya dokter? Apakah cukup dari keluhan saja atau bagaimana dok? Sebetulnya kalau mendiagnosis gampang. Nggak bisa gerak, lumpuh. Ya. Tetapi kalau kita lihat pada saat kita pengen tahu, ini yang rusak itu akar saraf nomor 5 atau akar saraf nomor 6 atau akar saraf nomor 7 atau akar saraf nomor 8, servikal atau leher nomor 8 atau torakal atau punggung nomor 1. Nah, itu yang perlu kita tahu. Caranya adalah kita raba daerah yang dipersarafi servikal 5 atau leher nomor 5 itu ada rasa tebal atau enggak. Kemudian dicubit kerasa atau tidak. Ya. Kemudian akar saraf leher nomor 5 itu tugasnya adalah bagaimana menggerakkan bahu. Ya, ke depan ya. Akar saraf 6 menggerakkan siku. Ya, jadi di samping rasa juga gerakan. Nah, kalau pengen tahu lebih detail lagi, nanti bisa dijelaskan rekaman saraf, rekaman otot. Nah ini ibu-ibu kami ini luar biasa, nanti bisa menjelaskan. Bisa juga dengan MRI, radiologi, ronsen dadanya bagaimana, dan sebagainya. Jadi itu sudah pemeriksaan yang lanjutan untuk memastikan bahwa memang akar saraf itu mengalami kerusakan. Demikian Dr. Rizbi. Ya, mungkin kami lompat dulu dok ke Dr. Nia atau ke Dr. Lydia. Kira-kira untuk pengalaman EMG NCV bagaimana dok untuk rekam sarafnya dok? Baik, terima kasih Dr. Hizbi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali, udah lama sekali ya kita terakhir 2018 mungkin ya. 2000 di GDC lantai 6 ya dok ya waktu itu.
2018 dan 2015 juga pernah nggih di rehab kayaknya kalau mungkin sebagian besar wajah-wajah lama ini senior-senior semua ini veteran. Senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu sekalian dengan komunitas brachial plexus ini. Terima kasih kita dari tim rehabilitasi medik. Kalau di orto ada Bapak brachial plexus Indonesia, di rehab juga ada ibu senior kita, Dr. Ratna. Mungkin semua tahu yang pernah disetrum dan ditusuk jarum di pemeriksaan MGNCV ya. Nah, Dr. Ratna itu yang ibu kita di rehab, Dok. Beliau mohon maaf hari ini tidak bisa hadir karena sedang ada acara lain, gitu, tapi pasti beliau senang sekali dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti Bapak Ibu yang ketahui sebelumnya ya, setelah cedera Bapak Ibu ke Dr. Heri, kemudian ke rehab ya untuk dilakukan pemeriksaan rekam saraf dan rekam otot. Jadi EMG-NCV. Jadi setelah itu dokter tadi mengatakan setelah didiagnosis kita melihat levelnya di mana lesinya. Kemudian selain level lokasi keparahannya bagaimana derajatnya sehingga kita memberikan informasi ke Dr. Heri. Lalu Dr. Heri memberikan keputusan untuk tindakan selanjutnya yang bagaimana, pembedahan yang seperti apa. Jadi itu dan setelah operasi kadang-kadang mungkin sebagian dari Bapak Ibu juga dilakukan lagi nggih EMG-NCV nggih untuk melihat prognosisnya, kemudian apakah perbaikan dan mungkin perlu operasi ulang. Saya rasa juga ada beberapa yang 2 kali nggih, mungkin ada operasinya ya. Dulu ada ibu yang sampai 3 kali nggih Dok yang ngangkat putranya itu. Nah itu jadi begitu Dr. Hisbi. Jadi memang perlu ya Dok EMG-NCV ya Dok untuk lebih jelas atau lebih detail menilai atau mendiagnosis kira-kira level mana sehingga terapinya bisa lebih spesifik ya Dok. Dan ternyata kita juga mendapatkan informasi bahwa mungkin juga EMG-NCV dilakukan pasca operasi ya Dok untuk mengevaluasi atau melihat progresnya sejauh mana. Oke. Dokter Nia mungkin ada tambah atau mungkin ada pengalaman Dok, kira-kira apa sih yang menjadi hambatan untuk EMG-NCV Dok dari pasien apakah? Dan kira-kira apakah sulit aksesnya atau bagaimana Dok? Kalau akses kayaknya enggak ya. Jadi kita oh ya. Antrinya mungkin ya. Ya, itu keluhan ya. Memang sudah kita tampung ya. Saya sendiri selain berada di MSK, saya sekarang juga terlibat dalam hal pelayanan. Jadi saya juga memperhatikan tentang masalah antrian EMG ya. Dr. Heri kalau enggak, biasanya kalau sangat urgent tuh biasanya saya sampai ditelepon Dr. Hisbi. Bisa enggak urgent, butuh cepat-cepat karena mau operasi. Nah itu memang sedang kita perbaiki. Tapi pada dasarnya sih pemeriksaan EMG ini kan bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan indikasinya. Tapi kalau mengenai proses dari pendaftaran sampai akhirnya dilakukan pemeriksaan EMG, kita ikuti dengan aturan-aturan asuransi yang terbaru dan kebijakan dari rumah sakit sehingga juga sebisa mungkin teman-teman ini kalau mau EMG pre-op atau post-op itu juga tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi ini sedang diperbaiki. Apalagi kalau misalnya pasien rawat inap, terus pro EMG-NCV itu biasa kita prioritaskan Dr. Hisbi. Karena kan kalau rawat inap itu kan kita kaitkan dengan keurgenitasnya ya. Ya itu aja sih tambahan saya Dr. Hisbi, terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Nia, nanti kita ngobrol lagi. Kemudian saya kembali ke Dr. Heri lagi Dok. Kira-kira langkah awal apa Dok yang bisa kita lakukan jika kita mengalami atau keluarga kita mengalami cedera plexus brachialis Dok? Langkah awal, langkah pertama Dok. Ya. Terima kasih Dr. Hisbi. Jadi memang kalau saya mencoba untuk dari sudut pandang pasien, ya, mesti dengan kondisi mengalami kecelakaan. Kadang-kadang taunya pasien itu setelah mulai sadar, mulai merasa, ternyata tangan saya tidak bisa gerak. Mulai dari bahu, siku, pergelangan tangan, jari-jari. Ya, nah biasanya setelah sadar, pasien dan keluarganya mencari pertolongan. Nah cuma memang cari pertolongan itu kemana? Nah tadi saya sempat diskusi sama Mas Wahyu. Dari TikTok itu banyak teman-teman bukan hanya di Jawa Timur, ada yang dari Medan, ada yang dari Riau, ada yang dari Cianjur dan sebagainya. Mungkin mereka tidak tahu kemana, di rumah sakit mana. Tapi justru komunikasi tadi saya dengan Mas Muhammad Wahyu, itu justru teman-teman inilah yang bisa membantu ya sesama teman-teman yang lain ya. Misalkan Mas Wahyu sudah berapa kali operasi itu? 5 kali.
Dulu enggak bisa gerak sama sekali, coba Mas Wahyu berdiri. Nah, terima kasih. Jadi artinya pada waktu saya komunikasi dengan Mas Wahyu tadi, banyak pasien yang tidak tahu harus kemana. Justru taunya adalah dari Mas Wahyu tadi. Nah disitulah satu peran dokter. Nah tapi sebetulnya ujung tombak adalah peran teman-teman semua yang ada di sini. Nah itulah sebabnya kita perlu membuat satu komunikasi seperti ini dalam satu komunitas. Jadi di sini adalah komunitas itu bukan hanya pasien, juga saya bisa ketemu Dokter Lydia, Dokter Intan, ya. Adik-adik PPDS saya sangat terima kasih, adik-adik PPDS pendidikan subspesialis yang saat ini hand and micro ada 5, juga PPDS ortopedi Dokter Tri terbantu, ya. Nah, jadi komunitas itu tempat ketemunya semua, ya. Dan akhirnya orang-orang yang enggak tahu tadi, justru ujung tombaknya dari pasien itu akhirnya bawa ke rumah sakit Dr. Sutomo. Bawa pakai BPJS, ada yang BPJS kesehatan, ada yang BPJS tenaga kerja dan sebagainya. Jadi itulah perlunya komunitas. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah ada beberapa operasi beberapa kali dan mungkin ada yang cangkok saraf, ada yang cangkok otot ya. Nah, setelah operasi berapa lama rata-rata ada muncul gerakan yang diharapkan? 6 bulan, oke. Ada yang lebih dari 6 bulan? Berapa? 1 tahun? Setahun ya? Setahun setengah kira-kira? Ya, ada yang setahun. Ada yang 2 tahun? Gimana? 2 tahun? 10 tahun ya. Nanti diulang lagi operasinya. Ya, jadi prinsipnya sebetulnya tergantung dari satu level lesi, kemudian keparahannya, dan kemudian tadi Dr. Heri mengatakan lebih cepat memang lebih baik prinsipnya bila akan dilakukan operasi gitu. Dan kurang dari 6 bulan itu prognosisnya paling baik asalkan memang tidak ada yang cedera yang seperti tercabut, saraf yang tercabut. Jadi kalau rekam saraf itu, cangkok saraf itu biasanya memang paling baik prognosisnya. Itu kita sudah melakukan penelitian sejak tahun 2012, 2014 dari orto maupun rehab. Dengan cangkok saraf itu memang yang paling baik, perbaikannya setelah setahun kira-kira ya, antara 6 bulan sampai setahun itu perbaik. Namun bila tidak bisa cangkok saraf lalu dilakukan cangkok otot itu juga banyak yang mengalami perbaikan. Rata-rata biasanya sekitar 1 tahun, ada 1,5 tahun. Jadi antara 1 sampai 2 tahun itu masih ada perbaikan. Nah bila memang dalam perjalanannya kok sepertinya tetap tidak ada perbaikan, nah itu kita melakukan rekam saraf ulang, rekam otot ulang. Jadi kita cek apakah memang sudah ada kontraksi otot, sudah ada sprouting dan regenerasi dari saraf yang dicangkok maupun otot yang dicangkok. Lalu kita berikan input kepada Dr. Heri, dok ini sudah 1 tahun misalnya. Apakah kita menunggu sambil terus melakukan rehab, reedukasi, ataukah kita melakukan Dr. Heri memikirkan ini apakah waktunya operasi ulang. Jadi pemulihan itu prinsipnya kalau saraf 1 mm per hari. Jadi saraf itu harus merambat menuju target otot yang disarafi 1 mm per hari. Jadi kalau jaraknya 5 cm atau 10 cm, nah itu berarti kan paling cepat 3 bulan, 4 bulan ya. Dan gak langsung 1 mm per hari begitu operasi besoknya langsung mulai merambat enggak. Jadi ada proses healing, proses penyembuhan dulu. Nah itu biasanya juga takes time. Jadi tetap kita lakukan terus dan prinsipnya kenapa kok setelah setahun lalu kita harus EMG ulang, 6 bulan setahun kita harus lakukan ulang. Karena setelah 1 tahun biasanya 18 bulan itu ada suatu perubahan yang mungkin irreversible atau tidak bisa berubah lagi di pintu masuk saraf dengan otot. Jadi saraf itu kan datang masuk ke otot ada pintunya ya. Jadi pintu untuk masuk antara saraf dan otot. Nah kalau sudah 1,5 tahun itu dia perubahannya nggak bisa diperbaiki lagi. Jadi kita harus melakukan tindakan yang lain. Jadi bervariasi karena tiap-tiap pasien cederanya berbeda-beda. Ada juga yang banyak pasien-pasien kita juga yang dicangkok sama Dr. Heri ada perubahan. Tapi saraf yang lain yang tidak mendapatkan donor itu juga membaik setelah setahun. Jadi pada waktu Anda cedera pertama kan kerusakannya macam-macam misalnya. Lalu Dr. Heri melakukan cangkok saraf atau otot untuk buka ketiak gini kan, abduksi bahu ya, sama tekuk sikunya kan, fleksi elbow. Nah tapi saraf-saraf yang lain dalam setahun itu kadang kalau kita merekam dok banyak yang membaik, mengalami recovery. Karena memang
dilatih, kemudian digunakan, itu juga prognosisnya lebih baik. Jadi selain yang dilakukan operasi, tapi yang tidak dilakukan operasi pun juga bisa terjadi perbaikan bila memang cederanya itu tidak terlalu berat gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih Dokter Lydia. Berarti memang ini menunjukkan bahwa operasi bukan satu-satunya pengobatan ya Dok untuk cedera plexus brachialis. Mungkin Dokter Nia bisa sharing lebih detail Dok atau lebih luas mengenai kira-kira apa peran rehabilitasi medik dalam proses pemulihan cedera plexus brachialis Dok. Ya, pilihannya apa aja Dok? Pilihannya ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau ngelihat dari teman-teman yang veteran nih, yang zaman saya mungkin masih zaman residen nih, saya masih ada. Saya lihat itu Pak Endro. Ada Bu Esther. Ya, Bu Esther. Apa kabar? Ya, dari zaman saya residen sampai saya ada. Jadi di sini tuh saya melihat wajah-wajah yang sangat familiar ya buat saya ya. Saya juga salut dengan beliau-beliau ini, termasuk menurut saya Dr. Heri, beliau-beliau ini juga merupakan pionir terbentuknya komunitas ya Dok ya. Kalau kami pun pribadi, saya pribadi sebagai dokter rehab, kalau tidak ada Dr. Heri, tidak ada Bapak Ibu sekalian di sini yang memahami tentang kondisi, kita juga tidak akan berhasil untuk memaksimalkan fungsi. Pasti yang tidak pernah lepas saya sampaikan bahwa rehab itu tujuannya adalah fungsi. Jadi kalau misalkan kita sering membuka diskusi ya, jadi kadang sesekali kalau ada waktu, dulu sebelum ada pandemi Dokter Hisbi, kami tuh sering ngopi bareng gitu ya Pak Endro ya. Jadi nongkrong bareng sambil ngobrol sampai akhirnya terjadilah halal bihalal atau pertemuan gathering pertama kita dan seterusnya. Itu sangat membantu. Jadi rehab bukan kalau kita berikan program, baik program rehabilitasi seperti electrical stimulasi atau functional electrical stimulation, terus kemudian juga ada pemeriksaan EMG NCV, ada program okupasi terapi, exercise, itu juga tidak akan optimal or maksimal kalau tidak ada support system yang sangat membantu ya. Jadi saya sangat salut nih dengan pemain veteran ini, kalau bukan karena beliau-beliau ini juga nggak ada yang bantu untuk pasien baru, yang membantu support, membantu memberikan semangat, edukasi, menemani. Jadi mungkin tidak akan sebesar ini ya mungkin Dr. Heri Suroto ya. Jadi memang electrical stimulasi itu sangat penting memang. Jadi pilihannya sebenarnya banyak. Jadi kita case by case. Tapi juga mungkin yang kami harapkan, terutama saya, adalah peran aktif dari Bapak Ibu sekalian untuk menanyakan dan berkomunikasi. Kadang mungkin setelah dilakukan EMG NCV, terus harus diberikan suatu electrical stimulasi. Tapi mungkin banyak yang saya tahu membeli alat sendiri. Nah itu adalah suatu hal yang positif. Cuman mungkin yang perlu diperhatikan adalah di mana letak penempelannya supaya pemberian stimulasi maupun reedukasinya itu sangat tepat sehingga hasil yang diharapkan juga lebih optimal. Jadi memang dimanapun terapinya atau ketemu dengan dokter rehab dimanapun di rumah sakit yang mungkin di luar dokter stomo harus ada peran aktif untuk bertanya kira-kira ini di mana, karena mungkin kan kalau ke rumah sakit terbatas ya waktunya, bisa 2-3 kali seminggu. Nah sedangkan untuk stimulasi itu butuh setiap hari, setiap saat. Jadi tidak menunggu harus ke rumah sakit. Jadi exercise yang baik, bagaimana supaya tidak menimbulkan nyeri atau tidak memperberat kondisi. Karena kan banyak tuh Dokter Isbi kekhawatiran, Dok kalau saya latihan gini nanti kira-kira yang dioperasi Dokter Heri Suroto itu nggak putus lagi nggak ketarik lagi Masuk akal gitu ya kan. pertanyaan. Masuk akal kan ya, jadi itu adalah sering yang kita dengar ya selama pasien datang ke dokter stomo. Dan ada satu hal lagi Dokter Hisbi, Dokter Heri Suroto mungkin nanti bisa ditimpalin. Masalah nyeri. Dok saya terganggu sekali sama nyeri. Sampai kapan saya harus minum obat nyeri? Saya kasih TENS juga nggak berguna. Terus bisa nggak sarafnya tuh dimatikan supaya nyerinya tuh hilang. Nah itu saya juga berusaha memberikan pengertian, tapi mungkin unsatisfied ya. Artinya pasien ini tidak merasa lega dengan kondisi nyeri yang terus menerus. Bahkan tadi ada yang bilang bersahabat dengan nyeri. Nah itu sudah acceptance. Tapi ada fase yang masih ups and down terus. Jadi merasa nyeri itu sangat mengganggu sehingga dia berpikir bahwa
nyeri ini juga merupakan salah satu kegagalan dalam terapi. Padahal sebenarnya secara teori mungkin tidak. Ya, mungkin nanti Dokter Heri dan Dokter Lydia bisa menimpali ya, Dokter Isbi. Iya, itu pertanyaan selanjutnya Dok, sudah di-spill. Ya, itu memang pertanyaan lama, maksudnya dari zaman saya residen, saya jadi staff di Sutomo. Kalau saya ketemu pasien brachial plexus injury yang pasca operasi atau pre-op, pertanyaannya sebagian besar adalah masalah nyeri. Ya, bahkan kita sampai menyarankan ke psikiatri mungkin untuk memberikan pemahaman dan acceptance terhadap kondisinya itu mungkin ini masih ada pertanyaan dari teman-teman di sini atau Bapak Ibu sekalian. Karena kalau yang pemain veteran mungkin sudah paham ya, khatam istilahnya. Tapi kan saya masih melihat wajah-wajah baru yang mungkin perlu insight lagi lah ya. Gitu, Dok. Saya kembali ke Dokter Lydia, Dok. Kira-kira apa sih, Dok? Mungkin bisa dijelaskan sedikit penyebab nyerinya ini kok bandel, nggak bisa hilang. Padahal cederanya sudah lama. Dan kira-kira apa aja modalitas yang bisa dilakukan, Dok, saat ini, Dok? Pertanyaannya susah nih. Nyeri ya? Oke, dari Bapak Ibu sekalian, bagaimana? Saya menanyakan langsung kepada yang mengalami ya. Jadi karena memang nyeri pada brachial plexus injury ini cukup kompleks ya. Boleh share yang masih mengalami nyeri itu bagaimana pengalamannya? Adakah yang mau share? Terima kasih. Saya Wina dari Mojokerto. Untuk nyeri, mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing dengan kata nyeri. Jadi biasanya kalau saya di grup itu bilang salam satu nyeri. Nah, kayak gitu. Iya. Salam satu nyeri. Ini untuk pengalaman nyeri untuk pribadi saya memang sih sangat teman sejati ya istilahnya untuk saya sendiri. Pada saat nyeri yang luar biasa itu saya mengalami lapar. Iya, mohon maaf, iya. Pada saat saya mengalami nyeri yang sangat amat luar biasa itu dalam kondisi lapar. Kalau untuk yang nyeri-nyeri yang tidak terlalu biasa itu ya biasa saja, begitu. Di sini saya tidak operasi, saya hanya operasi pasang platina dan lepas platina itu aja, gitu. Jadi untuk pengalaman nyeri ini ya. Apa nggih? Yang paling luar biasa itu pada saat kondisi lapar. Begitu. Baik, kondisi lapar ya Bu ya? Iya. Ini baru juga. Ini baru ya? Iya. Baru ya Bu? Kalau cuaca dingin. Kalau cuaca dingin alhamdulillah tidak. Enggak. Tidak. Oke. Ini Bu sudah berapa lama Nyon Sewu? Sudah 10 tahun. 10 tahun. Iya. Oke, 10 tahun. Iya, mungkin bagi semuanya mungkin agak lucu ya dalam kondisi lapar. Karena apa? Di sini saya supaya tidak mengalami nyeri yang begitu dahsyat, saya antisipasi bahwa bagaimana caranya saya membahagiakan diri saya dan saya anggap nyeri itu adalah sahabat karib saya. Jadi obat dari segala semuanya adalah kebahagiaan, itu aja. Ini udah dapat quote satu. Baik. Iya, jadi bolehlah mungkin teman-teman yang lain untuk mengantisipasi nyeri mungkin dengan obat boleh. Tapi kalau bagi saya sendiri antisipasinya adalah bagaimana caranya saya bahagia seperti komunitas yang ada di belakang saya ini. Iya, itu aja Dok. Terima kasih. Terima kasih Bu. Wah ini pengalaman yang cukup baru juga buat saya juga ya. Iya. Biasanya kan kalau yang memperberat itu cuaca atau mungkin kalau teregang terlalu, jadi digantung terlalu atau mungkin memang ya terjadi neuropathic pain itu memang bisa terjadi pada brachial plexus. Dan sebenarnya kalau sudah 10 tahun memang chronic pain itu memang kan ada hubungannya dengan di sentral ya. Jadi di otak. Jadi Bu ini benar sekali bahwa dengan bahagia terus tidak stres ya, tidak banyak stres itu memang bisa mempengaruhi persepsi dari nyeri. Jadi Ibu juga jangan lapar ya Bu ya. Berarti harus selalu sedia makan sebelum lapar ya Bu ya. Sedia makan sebelum lapar. Ya. Terima kasih, mungkin itu yang lain mungkin ada Heri mungkin mau menimpali Dok. Oh yang ini loh ya, silakan. Jadi kita satu tadi lapar, kemudian
Terima kasih waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Agus dari Ngawi. Dari pengalaman saya tuh merasa sakit yang luar biasa tuh ketika capek, dan yang kedua haus. Kalau haus, nanti kalau saya minum itu sering kencing. Makanya mungkin dari teman-teman atau dari dokter ada solusi selain bersahabat dengan nyeri itu apa yang dilakukan selain itu? Maksud saya apa digerak-gerakkan atau gimana kalau masalah pola pikir itu kan sangat sulit berbeda-beda. Yang saya maksud yang harus saya lakukan biar nyeri itu berkurang itu bagaimana? Terima kasih. Baik. Jadi haus, jadi agak berhubungan juga dengan lapar ya tadi. Haus, lapar, lalu capek, stres. Nah ya jadi sepanjang yang saya baca dan saya ketahui nih dok. Jadi memang tadi kalau sudah chronic pain, terjadi chronic pain itu lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Kan awalnya mungkin cedera saraf, lalu jadi chronic pain itu memang masuknya ke sentral, ke proses di otak kita. Nah, otak kita itu sangat kompleks ya otak manusia karena kita kan makhluk tertinggi ya dari Tuhan ya, bukan seperti hewan atau tumbuhan. Jadi otak itu dia mempunyai banyak fungsi-fungsi dan punya banyak pemetaan. Pada waktu terjadi brachial plexus, mungkin Ibu berarti ini geraknya seberapa Bu? Nyun sewu untuk Ibu. Bisa? Mohon maaf, kalau untuk gerak saya belum, tapi alhamdulillah kelima jari saya ini sudah bergerak semuanya. 5 jari bisa, cuman yang bahu ini Kalau belum. bahu ini juga bisa. Belum, begitu. Ya. Jari-jari bisa? Jari-jari bisa, tapi Pergelangan tangan atau siku? pergelangan tangan masih belum bisa. Kalau untuk jari-jari kelimanya alhamdulillah sudah bisa. Oke. Kalau Bapak nyun sewu yang sakit digerakkan apa Pak sekarang? Udah bisa buka ketiak nggih? Iya. Tekuk siku? Belum. Pergelangan dan jari-jari? Belum. Belum, nggih. Jadi pada awal kan tadi katakan pemulihan itu perlu waktu nggih, bisa 6 bulan sampai setahun. Hubungan antara otak dengan organ yang mengalami kerusakan, jadi hubungan sarafnya dari otak ke perifer ke bawah itu mengalami putus hubungan sementara, jadi putus cinta, gitu nggih. Nah, jadi waktu putus cinta, tapi lama-lama kan masih cinta ya. Jadi kan dia akan tetap kembali gitu ya. Jadi terus kepingin kenal lagi. Nah, proses kepingin kenal itu kalau di saraf itu dia cukup kompleks dan persepsinya itu tidak langsung mau. Jadi malu-malu mau. Sehingga kalau ada misalnya stresor seperti tadi Bapak capek, stres. Itu dia mengalami di otak itu proses yang cukup kompleks ya. Sampai sekarang mungkin kita juga belum begitu mengetahui gitu untuk chronic pain. Sehingga dia mengalami letupan-letupan yang ke bawah itu dipersepsikan sebagai sesuatu yang menyakitkan. Itu bisa. Jadi hubungan dengan stres psikis kita, mungkin rasa lapar, rasa haus, itu semua bercampur aduk jadi satu yang membuat ke bawah itu dia dipersepsikan sebagai sesuatu yang berlebihan. Jadi intinya itu nggak mau banyak-banyak ketemu dulu, tapi kok sudah disuruh ketemu sering gitu Pak. Jadi memang salah satu treatment untuk chronic pain-nya adalah mengurangi stresor. Kemudian tadi Ibu bahagia, terus pencegahan. Jadi jangan lapar, jangan haus. Nah kalau misalnya Bapak haus, minum terus kencing terus, nah itu berarti mesti dicek yang lain Pak. Gitu. Jadi mungkin usia berapa dengan mohon maaf? Berapa? 45. Jadi mungkin kita cek bisanya mungkin ada kencing manis atau mungkin kalau udah dari 50 mungkin masalah prostat ya, masalah organ traktus urinarius dari itu. Tapi jangan takut minum Pak. Jadi memang itu mungkin itu Dok. Dokter Heri ada di mana Dokter? Saya sedikit nambahin ya Dokter Heri ya, Dokter Lydia. Jadi kalau tadi makan minum itu menarik ya menurut saya. Mungkin buat Ibu berpikirnya adalah kalau lapar nyeriku hebat. Tapi pada dasarnya kita manusia tuh bilang kayaknya hari ini enak makan cake, enak kali ya. Ya Bu ya, pasti ada. Bapak pun juga pasti begitu. Bu kayaknya makan soto ayam enak deh. Itu adalah suatu keinginan untuk membuat kita senang ya. Tapi pada dasarnya memang sentral atau di otak untuk memberikan sinyal ke bawah juga butuh yang namanya nutrisi ya. Jadi nutrisi itu tetap harus. Jadi wajar kalau misalkan pada waktu kondisi lapar itu tadi getar-getar cintanya tuh nggak nyampe karena kamu nggak ngasih aku keinginanku, aku nggak mau jadi kan tarik urur. Jadi itu adalah suatu fenomena memang yang di luar kendali kita. Tapi saya setuju. Jadi memang kalau udah chronic pain
itu pasti kan udah problemnya di sentral, jadi yang mempengaruhi semua memang dari pikiran itu bisa. Nah, untuk mengantisipasinya tadi adalah dengan satu bahagia, jangan lupa makan, jangan lupa minum, jangan lupa istirahat, jangan lupa healing nih lah istilahnya gitu ya. Ya, itu tambahan dari saya. Silakan Dokter Heri. Ya, saya senang kita bisa komunikasi. Nah, ini yang saya harapkan Dr. Rizvi, ya. Karena apa yang Bapak sampaikan tadi itu juga masukan untuk kita. Nah, sekarang saya cerita. Saya terus terang kalau melihat ada pasien yang awal datang itu yang sering saya terjadi adalah pasiennya kelihatan murung, ya, menatap mata saja tidak mau, ya, komunikasi pun juga susah, ya. Bahkan ada satu pasien yang mana itu sudah melakukan tentamen suicide, yaitu percobaan bunuh diri. Ya, satu teman saya, almarhum Dr. Ari Satoto, beliau adalah bekerja di rumah sakit Krakatau Steel Cilegon. Beliau telepon saya, Mas saya minta tolong, pasien ini kalau saya kirim, keluarganya harus membayar sendiri. Tetapi kalau dioperasi di rumah sakit Krakatau Steel Cilegon, itu orang tua keluarganya tidak bayar karena itu memang bapaknya bekerja di sana. Itu sesuatu hal yang biasa. Tetapi manakala Dr. Ari Satoto menyampaikan bahwa dan yang perlu mendapat perhatian anaknya itu sudah melakukan percobaan bunuh diri. Nah, itu menjadi suatu perhatian concern saya sehingga saya tidak berpikir panjang. Saya bawa tim waktu itu PPDS apa yang saya ajak itu kalau nggak salah 3 orang. Dr. Rizvi belum kayaknya. Jadi saya ini sudah sering keliling Indonesia. Ke Papua, ke Aceh, ke Medan, ke Kalimantan, Flores, Timor ya. Itu yang menghadapi pasien-pasien seperti itu. Ya. Nah, setelah kami tiba di Cilegon, ternyata sebetulnya tidak komplit. Tidak komplit itu, ini masih bisa gerak, ini masih bisa gerak, sehingga harapan saya siku masih bisa kita upayakan, siku bisa upayakan gerak, bahu kita upayakan gerak. Waktu itu memang belum bisa gerak. Nah sehingga setelah kami nilai, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus menilai betul, mendengarkan dari pasien bagaimana kejadiannya, kemudian memeriksa bagaimana perasaannya, rasa rabanya, rasa nyerinya, bagaimana gerakan otot satu persatu, bahu, siku, pergelangan tangan, jari-jari ya. Nah, waktu itu akhirnya kita putuskan, oh ini operasi. Nah, pada waktu operasi, maka potongan saraf tadi itu memang harus kita upayakan cari yang di bawah. Sebab kalau dia tidak ketemu, maka proses tumbuhnya saraf, kok nggak ketemu pasangannya, itu membuat nyeri sekali. Sehingga pada waktu itu apa yang kita lakukan, kita cangkok saraf, tapi juga kita transfer saraf. Ya. Nah, pada saat seperti disampaikan Dr. Lydia, Dr. Intan tadi, maka dari saraf pusat tadi dia akan ada satu kabel saraf yang sampai ke otot. Nah, pada saat itu ketemu pasangannya, maka dia akan terjadi proses tumbuh saraf seperti akar saraf. Nah, pada saat proses tumbuh akar saraf tadi mencapai ke otot, maka otot bisa gerak. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang bahkan 1,5 tahun dan sebagainya. Nah, tetapi kalau nggak ketemu pasangannya tadi, itu yang membuat nyeri. Nah, sehingga akhirnya syukur pasien tadi akhirnya bisa gerak lagi, ya, dan nyerinya bisa teratasi. Tetapi memang ada saraf yang tercabut semuanya. Nah ini yang paling susah, ya. Jadi sebetulnya juga ini cerita lagi ya. Satu saat saya pada waktu awal-awal habis lulus dokter ortopedi, ya, begitu kita buka, pasiennya tidak bisa gerak bahu, siku, pergelangan tangan, jari-jari. Begitu kita buka, tercabut semua, tidak ada yang saya lakukan. Yang saya lakukan adalah pada waktu di meja operasi,
saya menangis. Tidak ada sesuatu yang bisa saya lakukan. Ya. Tetapi justru menangis itulah akhirnya saya banyak belajar terus sampai sekarang. Ya. Nah, besok tanggal 22 mohon izin Pak Kadep, saya akan ke Barcelona mengikuti kongres brachial plexus. Jadi justru berawal dari menangis enggak tahu apa yang saya lakukan itu, saya terus belajar. Sampai sekarang saya belajar. Supaya apa? Supaya ibu yang menangis, bapak ibu yang menangis tadi bisa tersenyum. Nah, sekarang saya ketemu teman-teman yang di sini datang itu bukan cemberut lagi, tapi semuanya langsung tertawa lebar. Ya. Jadi rata-rata memang semuanya bisa tertawa lebar. Tetapi walaupun memang belum selesai ya. Saya percaya ini belum selesai. Dalam arti belum semua pulih seperti 100%. Memang itu juga belum memungkinkan. Tetapi ada tadi yang disampaikan Dr. Goib ya. Ada satu pasien yang kita kasih stem cell. Hasilnya luar biasa. Mungkin ingat Pak siapa ya dari Kalimantan? Pak Anas tahu ya? Namanya lupa saya. Nanti saya cari lagi. Ya. Itu hasilnya luar biasa. Ya. Nah, tapi beliau semangatnya, walaupun beliau tidak datang ke rumah sakit, yang dipakai latihan itu karet. Ya, dan sebagainya. Sepas lama. Kirim video. Nah, nanti saya cari lagi. Kadang-kadang tuh. Oh, ini dia. Nah, ini saya ayo ngobrol. Nah, itu dia. Ayo ngobrol sini. Saya undang ke mana? Ini dia. Nah, ayo silakan ngobrol. Ayo monggo silakan. Bagaimana pengalamannya? Ngobrol apa nih, Pak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa, waktu baru tahu yang diberikan oleh Pak Heri beserta tim. Sebelum mungkin hilang Idul Fitri, kami ucapkan taqabbalu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Yang berikutnya, mungkin cerita dari awal tapi tak persingkat ya dok ya. Saya kecelakaan di tahun 2019 selesai main bola, kemudian tertabrak adu kepala. Yang satu nggak tahu kemana ya, yang saya sendiri juga tiba-tiba tahunya di rumah sakit. Dan saat itu ketika kami sadar, yang saya rasakan sakit adalah pinggang, tangan ini bengkak dari leher, kepala sampai tangan tuh bengkak besar. Kemudian tidak bisa digerakkan. Saya bingung, masa saya stroke kan gitu kan. Saya tahunya kalau nggak gerak itu stroke kan gitu. Terus kemudian 1 minggu di Kalimantan tidak ada aksi apapun dari dokter, saya minta pulang ke Surabaya. Di Surabaya kemudian dibawa ke rumah sakit. Dari dokter waktu itu juga menyampaikan mungkin tidak gerak karena bengkaknya besar. Saya tunggu sampai 1 minggu, 1 bulan sudah bengkaknya hilang tapi nggak gerak juga. Akhirnya kami di MKG ya dok ya mungkin ya. Dicek, ketemulah saraf C5 dan C6 tidak gerak. Waktu itu tidak bisa membuka ketiak sama mengangkat tangan. Kemudian dari istri minta cari dokter karena ada kawan, terus akhirnya kenal sama dokter Heri, dicek di dokter Heri, ternyata betul C5 dan C6 tidak bisa gerak. Akhirnya saya minta waktu untuk latihan. Udah dikasih waktu sama dokter mungkin kalau nggak salah 1,5 bulan. 1,5 bulan itu istri saya tidak sabar. Udah kamu operasi saja. Operasi. Akhirnya kami konsultasi. Setelah ketemu dokter, yang membuat saya mau operasi itu bukan karena kebetulan karena dokter orang Magelang, saya juga orang Magelang. Tepuk tangan buat dokter. Jadi ibu saya waktu itu masih hidup menyampaikan, udah enggak apa-apa, percaya saja sama orang Magelang, mungkin begitu. Akhirnya saya operasi ke dokter Heri, ini kan gitu. Kemudian dioperasi, waktu itu operasi mungkin Oktober tanggal 4 sebelum hari TNI, kebetulan saya kan dari Marinir juga. Habis itu operasi, stres lagi setelah dioperasi, kenapa kok tambah nggak jadi gerak gitu. Jadi pasca operasi itu tidak, jadi untuk rekan-rekan setelah operasi itu tidak bisa langsung operasi langsung gerak enggak. Yang jelas mesti butuh waktu untuk pelatihan. Nah, kemudian yang saya lakukan adalah
latihan untuk terapi di dokter di RKZ ya. Terapi saya cuma ambil materinya saja. Setelah saya tahu materinya latihan, saya latihan sendiri. Kemudian singkat waktu, butuh waktu 2 tahun untuk kita bisa menggerakkan tangan. Perlu diketahui bahwa saraf itu setelah mungkin disambung, perintah otak ke saraf itu ada, cuman karena kecil. Nah, mungkin rekan-rekan jangan memaksakan untuk latihan yang berat. Buat aja latihan yang membuat perintah kecil tapi bisa dilaksanakan. Sebagai contoh, waktu itu saya di kamar itu, saya gantung sabuk bela diri, kebetulan kan saya juga suka bela diri. Saya gantung, saya taruh, hanya bisa kanan, kiri, itu kecil sekali. Lama-lama bisa kenceng. Kemudian tempat tidur saya itu ada karet ban, saya tarik-tarik. Itu karet ban saya tarik-tarik. Kemudian renang di air itu juga boleh. Ada yang mungkin luar biasa bisa membantu adalah motivasi kita untuk bisa melakukan penyembuhan dan kembali seperti semula. Karena setiap mungkin kita Islam ya, setiap habis sholat itu saya cuma berdoanya tuh nggak macam-macam, nyambung gerak gitu saja. Jadi kita pengennya ototnya tuh sambung kembali, kemudian gerak kembali. Itu saya lakukan terus setiap habis mungkin sholat, kemudian latihan tuh rutin. Jadi saya harus berangkat ke Kalimantan itu tangan masih turun, nggak bisa bawa barang itu. Sampai sekarang saya makan kiri karena tidak bisa makan pakai tangan. Saya kan kebetulan kalau makan pakai tangan ini nggak bisa nyampe. Kalau pakai sendok kita megangnya kayak sekop, bukan megang sendok. Jadi megangnya gini. Jadi ada beberapa yang mungkin tidak bisa kami lakukan. Sebagai contoh, tangan kanan saya itu nggak bisa seperti ini nih. Dia bisanya lurus, nggak bisa, mungkin Allah memberikan agar tidak minta-minta, mungkin seperti itu, makanya tangannya tidak boleh ke sini. Jadi saya kalau makan akhirnya tangan kiri. Jadi mungkin singkat cerita terkait dengan latihan, lakukanlah latihan tanpa melihat hasil, lakukan saja, mungkin rutin dari hal-hal yang kecil, perintah otak ke tangan yang energinya masih kecil, jangan dipaksakan berat dulu. Bisa sambil tidur, saya sambil tidur terlentang buka. Kemudian dibantu tangan kanan. Jadi kalau saya berkaca itu, ini segini. Yang gerak itu mungkin tangan kirinya, tapi tangan kanan itu sarafnya juga ikut walaupun kecil sekali. Tapi lama-lama itu juga bisa. Jadi jadikan partner tangan sebelah kita yang mungkin normal, jadikan teman untuk berlatih. Mungkin itu saja Dok, terima kasih, selamat siang. Luar biasa, terima kasih. Ini sampai lupa namanya. Pak siapa? Pak Arif ya? Baru tahu ya, saya orang Magelang sama-sama Pak Arif. Jadi artinya apa yang kita bisa pelajari adalah pada waktu kita mencoba koneksinya kita sambung, maka itu baru awal, diikuti dengan semangat yang luar biasa. Tadi otak tadi, Dokter Lydia mengatakan reedukasi ya, reedukasi, ya, walaupun malu-malu, tapi mau terus langsung setiap saat. Nah itu yang sudah dilakukan oleh Pak Arif ya, Pak Arif. Oh saya ingat Pak Arif Miftahudin. Nah mulai nyambung otaknya. Pak Arif Miftahudin ya. Nah, jadi proses yang di otak tadi itu sangat penting dan itu sudah dilakukan oleh Pak Arif, ya. Dan ditindaklanjuti. Memang belum bisa gerak, tetapi ada tadi efek mirroring, ya. Kanan dan kiri bersama-sama, walaupun belum bisa gerak, tapi ada satu koneksi tadi dirangsang tadi. Nah, mungkin teman-teman belum bisa gerak seperti Pak Arif Miftahudin, tetapi paling tidak itu juga bisa mengurangi nyeri. Ya, sebab, nah ini dia. Ini pun juga kami terus berusaha untuk meneliti. Jadi teman-teman semua yang ada, semua pasien di sini, mohon izin nanti saya cek satu persatu. Dokter Isi mohon izin, saya cek satu persatu untuk menilai, ya. Sebab ada kalanya mungkin yang sudah bisa gerak jari-jari,
tapi belum bisa menggerakkan siku, bukan dicangkok sarafnya, tapi ditransfer ototnya. Jadi otot yang untuk menggerakkan gini, yang di sini dipindahkan ke sini, sehingga sambil dia gerak, dia bisa nekuk. Jadi itu bukan cangkok otot, tetapi bukan cangkok saraf, tapi transfer otot. Dipindahkan. Jadi sebetulnya masih saja ada yang bisa kita lakukan. Nah, oleh karena itu kami mohon nanti satu persatu pasien boleh. Kami ada tim Dokter Sebastian, Dokter Ervan, Dokter Mervin, Dokter Nunu, Dokter Tabita. Ada 5 orang, juga ada PPDS yang lain. Nanti mungkin kita akan satu persatu menilai. Mungkin perlu saya kenalkan ini Dokter Mervin ini. Dokter Mervin bisa berdiri? Ya, nah ini jauh-jauh dari Papua datang ke sini. Untuk Bapak Ibu semuanya ini. Ya, jadi nanti mohon izin satu persatu Dokter Rizky kita nilai. Nah harapannya adalah kita bisa saling memperkuat satu sama lain. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Dokter Lydia bisa meng-highlight juga Dok, apa sih yang dilakukan Pak Arif itu dari sudut pandang rehab Dok? Ya, terima kasih Pak Arif. Nah, ini contoh klasik dan khas bagaimana proses reedukasi itu berjalan dengan baik ya. Jadi saya juga bisa tanya dengan pasien apa kreativitas dari pasien ini luar biasa. Jadi memang bagaimana Pak Arif terus menggerakkan dan terus berkomunikasi antara otak dengan otot yang paling bawah. Jadi kan tadi saya katakan bahwa pada waktu terjadi cedera, kan nggak bisa gerak nih, nggak bisa gerak. Jadi otak itu punya pemetaan, ada pemetaan untuk kaki, tangan, untuk wajah, itu dia punya pemetaan. Begitu dia butuh feedback. Feedback artinya umpan balik. Bahwa ini tangan masih bisa gerak. Jadi kalau saya pegang, ini tangan saya masih ada jari saya masih bisa gerak. Otak saya bisa ngerti bahwa ini bergerak. Begitu plexus kan nggak bisa gerak. Jadi dia putus hubungan. Tapi sebenarnya masih ada kan. Nah dengan walaupun tidak ada gerakan, indera kita ada mata, ada telinga, ada merasakan ya. Jadi walaupun tidak bisa bergerak, tapi umpan balik visual kayak tadi Pak Arif melakukan dengan tangannya yang sehat, dilakukan 2 bimanual gini, 2 lalu dia selalu melihat bahwa tangan ini bergerak mana jadi bahunya masih ada gerakan, sikunya masih ada bergerak, itu juga membuat umpan balik karena otak ini saling berkomunikasi antara yang lain. Jadi nggak cuma dari penglihatan, perasaan, kemudian motorik, sendi, itu dia berkomunikasi. Nah kemudian dilakukanlah operasi untuk Pak Arif ini ya, sehingga dia mulai pelan-pelan itu komunikasi antara otak dengan saraf yang dicangkok ataupun otot yang dicangkok itu mulai terjadi. Prinsipnya adalah kita harus selalu ngomong. Jadi tadi Pak Arif mengatakan harus selalu diajak ya Pak Arif ya, diajak ngomong. Ini dilihat ototnya nyambung. Jadi harus bilang dulu otaknya bahwa aku mau si kuku ini bergerak. Yuk kita bergerak. Jadi diajak ngomong. Ini kayak mesra gitu. Jadi kenalkan habis agak lama putus terus ini mau balik nih CLBK apa intinya ya, cinta lama kembali, bangkit kembali. Jadi harus diajak ngomong dulu baru digerakkan. Jadi bukan digerakkan tidak bertujuan sambil misalnya nonton terus gerak-gerak gini, bukan. Tapi kita harus bilang, saya mau menggerakkan ini. Dan yang kedua adalah Pak Arif melakukannya pertama tadi kecil-kecil. Nah itu benar, jadi kecil-kecil dan tidak melawan gravitasi. Jadi diletakkan di meja Pak ya, sambil tidur diletakkan di meja. Mungkin kalau yang pernah ikut kita waktu webinar di 2015 ada slide-slide kita yang bagaimana awalnya itu tidak melawan gravitasi. Jadi nggak langsung ini melawan gravitasi artinya. Kita menggerakkan seperti ini atau ini melawan gravitasi. Kita tidak melawan gravitasi, diletakkan di meja atau di bed. Jadi menggerakkan ringan-ringan. Tadi Pak Arif tadi digantung ya Pak ya. Nah itu bisa. Jadi digantung itu biasanya setelah 1 bulan 2 bulan ya Pak, 3 bulan. Karena awalnya kita tidak meregangkan terlalu dulu setelah operasi. Jadi dia digerakkan pelan-pelan. Nah setelah itu biasanya juga kita lakukan stimulasi listrik. Sama mungkin beberapa pernah juga kita biofeedback ya. Kita biofeedback yang pakai alat itu, kemudian kita latih yuk kita gerakkan sambil melihat. Harus bilang dulu, kemudian kalau donor saraf dengan sarafnya apa misalnya harus nafas dulu kadang-kadang ya. Pak Arif ini cangkok saraf ya Dok ya? Transfer saraf? Oh samsak, baik. Jadi donornya berarti dari Frenikus Dok? Nafas. Jadi misalnya untuk buka ketiak Pak Arif harus nafas dulu, kemudian baru melakukan gerakan abduksi bahu untuk deltoidnya karena dari saraf nafas disambung ke saraf aksila yang untuk membuka bahunya. Jadi itu harus diajari dulu sarafnya. Diajari itu yang pertama harus ngomong. Jadi nggak langsung buka gini sambil nonton, enggak, tapi harus ngomong, nafas, kita buka. Jadi ada komunikasi intens antara otak dengan itu. Nah, itu untuk perambatan itu
re-education-nya berjalan baik dan itu prosesnya memang sampai 2 tahun tadi. Jadi di rumah prinsipnya Pak Arif selalu menggerakkan ya Pak ya. Jadi tangannya ini dibawa terus kemana-mana. Itu memang satu tips juga selalu digerakkan dan dipegang supaya tetap dilihat, tetap otak kita itu merasa ini masih ada gitu. Anggota gerak kita. Mungkin itu Dr. Hisbi. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Eka Dilamsa. Saya BPI tahun 2005, dioperasi Dr. Heri tahun 2006. Jadi kurang lebih 20 tahun saya alumni dari Dr. Sutomo. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi kalau teman-teman di sini yang BPI baru 1 tahun, 2 tahun masih sebagai penderita, saya sudah penyandang, Mbak. Jadi saya sudah mengikhlaskan kondisi BPI saya. Alhamdulillah. Sedikit motivasi buat teman-teman ketika nyeri saya datang. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga, sudah punya anak 2. Istri saya sekarang ibu rumah tangga dan ketika nyeri saya datang, saya langsung datang ke istri saya, "Mah, ayo kita ini hubungan suami istri," gitu Bapak. Dan itu bisa meredam nyeri kita, Pak. Oke. Gak apa-apa, halal ya. Percaya ibadah. atau tidak? Iya, itu sudah saya buktikan. Iya, halal ibadah itu. Alhamdulillah dikaruniai anak 2 orang cowok-cowok Bapak. Alhamdulillah. Oke. Mungkin nanti ke depan mungkin kalau ada rezeki, ada ide dari Dr. Heri dan tim mengadakan selain halal bihalal juga biro jodoh Pak. Buat teman-teman yang jomblo di sini Pak. Jadi non sewu itu salah satu solusi ketika kita punya pasangan. Non sewu ini jangan a priori ya. Jadi pasangan itu sebagai support system kita. Betul, ini saya rasakan sendiri. Ketika saya nyeri, istri, "Mas, tak buatkan teh atau kopi atau apa." Jadi itu support system yang sangat besar selain orang tua, selain saudara, yang menguatkan mental saya Pak. Betul, dan saya kalau nyeri itu sudah 20 tahun saya merasakan, alhamdulillah. Dan itu seperti yang dibilang teman-teman yang lain, itu jadi teman sejati kita. Makanya ada tagline salam satu nyeri, wani ya, harus berani teman-teman. Harus berani melawan, karena kalau tidak dilawan kita menunduk, nangis, mungkin malah tambah sakit, tambah nyeri, betul. Oke, ya yang ini saya tanyakan mungkin ini karena saya anggap sudah dewasa semua, jangan di ini tabu ya. Ketika yang sudah berumah tangga, idealnya ketika nyeri itu datang, saya minta untuk hubungan suami istri itu maksimal berapa kali Pak? Oke, mungkin ini pertanyaan konyol tapi saya khawatir kalau terlalu banyak nanti energinya habis Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, kita speech. Monggo ada yang mau menjawab Dok. Luar biasa. Pendekatan baru Dok. Ya, saya sudah jadi kakek, cucu saya 3. Jadi pengalaman hidup rumah tangga sudah kenyang, ya. Jadi ini sesuatu yang sifatnya support system. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang medis, ya jadi kalau yang disampaikan tadi kan POV, point of view yang dari sudut pandang pasien menyampaikan demikian. Kita coba tadi Dr. Lydia sudah menelaah dari sudut pandang rehab ya. Nah sekarang kalau dari sudut pandang medis, itu pada saat apa yang dilakukan tadi, itu ada satu hormon endorfin. Dan itu tentunya akan bisa mengatasi rasa nyeri. Tetapi sebetulnya itu hanya salah satu saja. Tetapi yang sangat penting adalah namanya support system tadi. Ya. Sehingga pada saat kita mengarungi kehidupan rumah tangga satu tim bersama,
maka itu menjadi suatu beban, itu menjadi suatu hal yang ditanggung bersama dan itu bisa membuat nilai ambang nyeri kita itu turun ya. Nggak gampang nyeri. Ya, jadi makanya diskusi ini kami pun juga terus terang saya baru tahu ini. Ya. Ya, artinya begini, mohon izin saya tahun 84 pada waktu saya mahasiswa kedokteran semester 4, saya mengalami apa yang namanya paraplegi inferior. Paraplegi atau paraplegi. Pertama enggak bisa gerak. Oh, saya bergumul betul. Ya. Saya berdoa, Tuhan, apakah saya bisa sembuh? Pertanyaan kedua, apakah saya bisa jadi dokter? Saya sudah mahasiswa kedokteran. Pertanyaan ketiga, kalau saya jadi dokter, apakah saya dalam keadaan lumpuh? Jadi kalau saya mengatakan saya pernah mengalami lumpuh, ya. Tetapi ternyata hikmatnya, pada saat saya jadi dokter, Tuhan kasih kesembuhan, saya menekuni saraf. Walaupun saya ahli tulang, tapi saya bukan setiap hari-hari bukan nyambung tulang, tapi nyambung saraf. Ya. Nah, jadi dari berbagai aspek tadi, makanya pada saat kita, misalkan dalam keluarga ada satu teman sehidup semati tadi, itu sangat positif. Ya. Nah, kemudian pada saat kita bersama-sama, komunitas itu sangat positif. Komunitas ini bukan hanya teman-teman pasien loh ya, tetapi juga teman-teman dokter, ya. Juga bukan hanya teman dokter, dokter yang sedang belajar pendidikan, spesialis, subspesialis. Jadi ini menjadi suatu wahana di mana kita bisa saling komunikasi, ya. Nah, sekali lagi kami menyadari sebagai dokter belum bisa memberikan ekspektasi 100%, belum. Tetapi justru masukan dari teman-teman tadi itulah yang membuat kita juga akan meneliti, ya. Walaupun otot paha saya ambil, teman-teman masih bisa berdiri, berjalan, berlari. Walaupun saraf untuk nafas saya ambil, teman-teman, sekarang ada yang mengalami sesak enggak? Pernah enggak mengalami sesak? Sesak nafas. Nah, pada waktu apa Pak Anas? Pada waktu gerak. Nah, apakah sesak itu sampai membuat enggak bisa aktivitas? Enggak. Jadi memang istilahnya saraf untuk nafas itu kita ambil, tetapi Pak Anas yang dulu enggak bisa menggerakkan bahu siku, sekarang bisa menggerakkan bahu, menggerakkan siku. Tetapi memang ada harga yang harus dibayar, yaitu saya ambil saraf yang untuk nafas. Tapi memang sesak pada waktu latihan, tetapi aktivitas sehari-hari sepeda motor enggak sesak. Nah, mohon izin Pak Anas, nanti saya akan menilai mungkin dengan torak foto, dengan apa? Nah, ini saya mau tanya, menilai kapasitas paru bagaimana? Nah, ini dia. Yes. Ya Dok, jadi kalau di kapasitas fungsi paru itu kan kita bisa dari uji fungsi tes ya. Tes biasanya bisa, paling simpel adalah 6-minute walking test yang biasa sering kita lakukan. Atau kalau misalkan mau lebih detail memang harus ada pemeriksaan dengan sejawat paru, apa namanya? Valve paru Dok. Nah itu bisa. Atau memang di rehab ada CPET, itu juga bisa untuk melihat bagaimana kapasitas fungsi paru dan jantung. Jadi memang banyak yang bisa kita lakukan dari yang sederhana sampai yang kompleks. Nah ini memang belum pernah kita lakukan penelitian ya Dokter Andre ya terkait masalah ini. Jadi mungkin ini juga merupakan suatu kesempatan Dokter Heri Suroto. Jadi memang kita butuh melakukan penelitian dan research lebih banyak terkait tentang brachial plexus ini. Karena memang sebenarnya kompleks tapi menarik sebenarnya. Cuman memang ya itu tadi masalah waktu Dok. Apalagi kan sekarang sistem rujukan ya Dok. Saya melihat di rumah sakit Dr. Sutomo itu pasien BPI atau brachial plexus tidak sebanyak zaman saya residen. Ya, jadi karena itulah jadi kita memang perlu mungkin mengadakan ini kalau bisa rutin tiap tahun. Jadi kita bisa melakukan screening sekaligus ya Dok ya untuk
bahan riset ke depan karena memang inginnya sih memberikan yang terbaik untuk semua, tapi memang kita belum bisa memberikan ekspektasi yang 100% untuk pulih gitu ya. Ya itu Dok. Dokter Lydia? Pak Anas dari Surabaya nggih. Nggih, monggo Pak. Boleh mampir ke Polirehab Dr. Somo nggih. Kita juga ada divisi kardiorespirasi untuk rehab. Jadi memang ini kita belum pernah melihat bagaimana fungsi kardiorespirasi pada teman-teman yang dilakukan nerve transfer dari Phrenikus. Jadi nanti kita bisa melakukan tadi uji fungsi dulu. Jadi 6 minutes berjalan 6 menit. Atau kadang bisa 4 meter atau mungkin sit to stand dan ada beberapa uji yang kita lakukan secara klinis. Lalu juga kita punya alat CPET tadi atau kalau perlu mungkin faal paru. Tapi juga bisa mungkin terkait dengan postur Pak Ahmad. Postur pada waktu saat latihan kalau kita postur membungkuk itu memang kurang lebar ya pengembangan parunya. Terus nyon sewu apakah dengan merokok? Boten, oke sip. Nah itu juga salah satu. Nah nanti bisa kita lakukan, monggo Pak Ahmad ke rehab nanti kita uji ya, Dr. Andre ini presiden dari rehab. Jadi kita lihat bagaimana kapasitas fungsionalnya. Tapi kalau sehari-hari nggak ada masalah kan, G? Tidur atau apa? Ye. Oh kalau tinggi. Tapi kalau naik motor kan gini ya, enggak G? Enggak bergerak G. Kalau jalan? Tidak terlalu, Kalau hanya ketika cuma saat menggerakkan yang ini untuk latihan. Saya kan kalau pagi nyun sewu latihan menggerakkan ini Dok. Jadi kayak harus sambil nafas dulu gitu loh. Saat mengambil nafas ya. Ya. Nanti bisa kita akses ulang di Surabaya kan Pak Ahmad? Pak Anas. Pak Anas. Siap, nanti kita janjian ya, Dr. Andre, dicatat nanti ya Pak Anas. Baik, terima kasih Pak Anas dan yang memberi pertanyaan tadi dan juga Dr. Heri, ini namanya agak membingungkan sih, jangan bingung ada yang manggil Dr. Dia, Dr. Intan, Dr. Nia, semuanya betul. Karena Dia, Intan, Nia namanya. Tidak ada yang salah. Enggak ada yang salah. Semua dan Dr. benar. Lydia. Nah, saya sedikit ingin sharing juga Dok. Kebetulan tahun lalu saya habis dari Leiden Dok, dari Belanda. Nah, di Belanda itu saya kan ambilnya anak-anak Dok. Cuman di rumah sakit yang Leiden itu ada poliplexus brachialis juga Dok, setiap hari Selasa. Ya karena saya sudah terbiasa dengan BPI, saya ikut juga. Dan ternyata memang di sana juga ada pasien anak-anak juga Dok yang cedera karena persalinan. Nah menariknya di sana tuh ada combine klinik Dok. Dan satu lagi yang menarik, yang melakukan operasi. Jadi jangan diremehkan loh Dr. Heri ini, sakti menurut saya. Karena di Belanda kalau operasi saraf, itu yang operasi 3 dokter Dok. Yang nyambung pembuluh darahnya dokter bedah plastik. Yang nyambung sarafnya dokter bedah saraf. Yang nyambung ototnya ortopedi Dok. Kok di sini semua dilakukan Dr. Heri loh, luar biasa. Luar biasa. Berjam-jam. Nah, Dr. Heri sekarang lagi mencalonkan kesaktiannya ya Dok, ada 5 ya anak buahnya yang semoga juga bisa melakukan hal yang sama Dok. Kalau di sana tuh 3 dokter Dok yang melakukan dan ada combine klinik Dok. Jadi rehab dan orto dan yang berkaitan ya. Jadi tiap pasien tuh beda-beda Dok. Oh ini perlu rehab dan orto dan NS misalnya. Oh ini perlu plastik dan orto dan rehab. Rehabnya selalu ada sih. Kalau saya lihat. Nah mereka mengevaluasi pasien bersama Dok. Sebenarnya kita juga sudah melakukan, yaitu tapi nggak ada pasiennya. Cuman data pasiennya ya Dok, forum. Nah itu mungkin bisa reminder dilanjutkan lagi Dok. Dan kalau dari saya pribadi juga seharusnya ada cerebral palsy Dok misalnya. Jadi tuh butuh nih, rehab ini kayaknya memang jodohnya kita loh Dok. Jadi mungkin butuh juga, Dr. Tri juga sudah lama menginisiasi untuk kayak cerebral palsy juga combine klinik rehab dari medis. Ya mungkin di momen ini juga bisa menjadi pencetus ya Dok untuk dilanjutkan kembali forum plexus brachialis. Iya Dok. Ya itu sedikit sharing dari saya Dok. Oke Dok. PR yang dapat dari Dr. Rizbi satu adalah klinik bersama. Nanti bentuknya bagaimana terus terang belum, tapi ada semangat. Karena walaupun saya mengerjakan, tapi saya tidak bisa mempunyai arti kalau tidak ada tim. Yeah. Yang kedua, justru kalau misalkan katakanlah penanganan plexus, yang lebih banyak ketemu Bapak Ibu semua adalah Dr. Lydia, Dr. Intan ini. Yeah.
Saya ketemu pada waktu di kamar operasi, habis itu komunitas. Nah, PR yang kedua, tadi community gathering Pak Anas 1 tahun sekali. Iya dong. PR yang kedua, ya. Itu. Ya. Kalau saya lihat memang sebetulnya tekniknya sama kok di Belanda sama di sini tuh sama. Jadi dokter Heri tidak ketinggalan. Tetap pilihannya opsinya sama kok dok. Transfer saraf, transfer otot. Jadi jangan berkecil hati. Walaupun kita di Indonesia tetap kita bisa mendapatkan terapi yang terkini lah oleh tim dokter Heri dan tim. Menurut saya begitu dok. Saya masih ingat ini namanya Profesor Nelson itu datang ke Surabaya untuk melihat operasi FFMT. Tahun berapa itu Dr. Rizvi? 2 tahun yang lalu kayaknya. 2 tahun yang lalu. Beliau datang ke sini melihat kita operasi. Jadi teman-teman dari Belanda itu, ya, saya banyak ke Belanda. Mereka itu dokter-dokternya dari Indonesia. Profesor Martin Malesi itu bedah saraf terkenal, bukan hanya di Belanda, di dunia. Itu berdarah Maluku, Belanda Maluku. Yang kedua, Profesor Willem Ponda, itu bedah saraf, itu berdarah Manado. Pernah tak ajak jalan-jalan ke sini? Ya. Yang ketiga adalah Profesor Stephen Samijo. Samijo, jadi orang Jawa. Jawa asli. Tetapi istrinya sudah Belanda, anak-anaknya Belanda. Bahkan saya pernah diajak jalan-jalan ke Suriname. Nah waktu itu ada acara Building Bridge Between Nations. Jadi orang Jawa dari Indonesia, saya mewakili, orang Jawa dari Belanda, Profesor Stephen Samijo, orang Jawa Suriname. Bahkan Duta Besar Indonesia untuk Suriname waktu itu datang. Nah inilah kan kita mempunyai banyak networking. Ya. Sehingga harapan saya, sekali lagi harapan saya, networking ini pun juga tetap bisa kita lakukan. Makanya PR tadi, 1 tahun sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Heri, Dr. Nia, Dr. Lydia atas waktu dan kesempatannya serta materi yang diberikan. Kita berikan aplaus yang meriah untuk beliau-beliau bertiga.